Bapa Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami ingin belajar tentang melihat betapa mengagumkannya Tuhan menciptakan kami, dan kami mohon Tuhan memampukan kami bisa mengapresiasi karya Allah, gambar Allah di dalam diri kami. Kami dapat mengapresiasi gambar Allah di dalam diri orang lain dan di dalam anak-anak kami, dan bagaimana kami bisa mengembangkannya. Tuhan, tolong kami, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan konsentrasi, kemampuan, sukacita dalam belajar kebenaran-Mu. Biar Tuhan dipermuliakan pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang belajar bersama-sama. Amin. Izinkan saya akan uh, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk saya share materi saya dulu, ya Bapak Ibu. Oke. Yang ini aja. Nah, bentar ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ya Bapak Ibu ya, apa keindahan kita menjadi seorang manusia? Ya. Apa keindahan kita menjadi seorang manusia? Mungkin kita bisa berdiskusi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Apa itu keindahan menjadi seorang manusia? Silakan Bapak Ibu bisa saya ini kan. Silakan kalau bisa berbicara, apa bisa untuk ini, apa namanya? Untuk unmute bisa? Mute sudah bisa Bapak Ibu? Atau belum bisa ya? Mute. Oke, Pak Evandi silakan. Listo. Ya, silakan Bapak Ibu, apa itu keindahan menjadi seorang manusia? Sehingga Bapak Ibu menganggap manusia itu sesuatu yang sangat sangat indah dan berharga. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu senang menjadi manusia? Dalam hal apa kita boleh merasakan manusia ini luar biasa begitu? Silakan kita melihat apa namanya? Melihat keindahan manusia. Mengapa Bapak Ibu senang menjadi seorang manusia? Apa itu keindahan dari seorang manusia? Silakan. Apakah ada yang ingin berpendapat? Memiliki akal, Pak. Memiliki akal. Ya, bagus sekali ya. Memiliki akal. Itu yang membedakan kita dengan hewan yang ada ya. Hewan yang paling hebat pun kita tetap lebih hebat. Oke, terima kasih. Apalagi? Selain memiliki akal, apalagi Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu mencoba membedakan kita dengan orang utan. Kita berbeda di mana dibandingkan orang utan? Silakan, Pak Robert mau berbicara. Ya, karena kita segambar dengan rupa Allah, Pak. Oke, kita segambar dengan rupa Allah. Oke. Pengertian apa yang ada di dalam gambar dan rupa Allah? Itu yang nanti kita akan meneliti lebih dalam ya. Jadi menjadi seorang manusia ini apa ya? Kehormatannya, kemuliaannya, keagungannya. Ya, siapa itu manusia? Apa yang kita boleh harapkan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini adalah
sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang dalam sepanjang hidup, dalam sepanjang zaman ini, ya, Bapak Ibu. Ada yang akan menilai secara salah tentang manusia, ya. Manusia itu akan dinilai kalau dari pandangan evolusi, ya, kita adalah manusia yang disempurnakan. Ya, itu pandangan evolusi. Kita adalah binatang yang disempurnakan. Ya, ya kita binatang, tapi yang disempurnakan begitu. Itu pandangan evolusi. Sehingga evolusi ini memandang rendah kita manusia, Bapak Ibu, ya. Memandang rendah manusia ini akhirnya tidak menjadi ada kehormatan. Nah, coba saya akan sharingkan materi saya, ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan harapannya ada interaksi. Nah, kalau kita boleh membaca dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang Kejadian 1 pasal yang ke-6, pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27, ya. Saya akan bacakannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita bersyukur Bapak Ibu, konsep peta dan gambar Allah, ya, materi-materi ini saya ambil dari bukunya Pak Tong, ya, peta dan gambar Allah. Bapak Ibu yang mau melihat, ada videonya Pak Tong di YouTube, ya, bisa lihat di dalam tiga seri begitu, ya. Itu adalah speak, ya, seminar pembinaan iman Kristen dari Pak Tong. Banyak menyoroti dari sisi filsafat, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang suka, Bapak Ibu boleh mendengarkan. Nah, yang saya soroti ini adalah nanti lebih kepada hal praktikanya, ya, bagaimana mengembangkannya pada kehidupan anak-anak kita, dan kita boleh melihat keindahan dan menghargai, ya, keindahan menjadi seorang manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat materi ini. Nah, apa beda saya dengan dia? Ya, semakin kita bisa melihat perbedaan-perbedaan, ya, semakin kita, ya tadi itu, memiliki akal budi, ya. Semakin kita tidak bisa melihat perbedaan, ya, semakin kita kurang di dalam mengerti, ya, keindahan menjadi seorang manusia. Bapak Ibu, ya tentu kita akan memperdalam lagi, ya, Bapak Ibu, tentang perbedaan-perbedaan betapa kita ini sangat luar biasa, ya, diciptakan dengan sangat dahsyat. Siapakah itu manusia? Ya, ini anggapan-anggapan yang terjadi pada dunia sekitar kita, ya. Ada yang menganggap manusia itu hanya materi saja, tubuh saja. Sehingga rohani dan mental itu hanya bersifat mengikuti saja, ya. Ada yang manusia hanya binatang yang disempurnakan, ya, yang berevolusi, akal budi, moralitas, roh, emosi. Nah, ini ada yang mengatakan itu penggambaran dari binatang saja yang disempurnakan, yang menjadi lebih sempurna sehingga menjadi manusia. Yang benar adalah apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, ya.
manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Ini konsep tidak ada pada agama yang lain, bahwa manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Tidak ada di dalam kebudayaan maupun di dalam filsafat. Jadi makanya betapa indahnya firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini, ya. Jadi kita boleh tahu bahwa manusia ini siapa? Manusia ini adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar itu bicara kita ini merepresentasi Allah di dunia ini. Ya. Kita wakil Allah di dunia ini. Itulah kita. Ya. Jadi fungsi kita. Dan lalu kemudian rupa itu bicara tentang keserupaan, ya. Dua istilah ini bisa dipertukarkan, ya. Gambar dan rupa itu satu kesatuan. Lalu mengapa Allah menciptakan manusia? Ya. Allah menciptakan manusia ini bagi kemuliaan Dia. Allah menciptakan manusia ini untuk manusia ini mempermuliakan Dia dan menikmati Dia. Menikmati persekutuan dengan Allah. Ya. Menjadi wakil Allah di dunia ini. Ya. Ini yang kita boleh mengerti, ya, ini dari buku-buku dan para teolog yang mengatakan. Jadi kalau kita mengerti kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah, ya Bapak Ibu, kita akan melihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda dan baru, ya. Bahkan di dalam penderitaan yang kita alami, ya, kesusahan yang kita alami, ada maksud Allah di sana untuk kita boleh mendatangkan kemuliaannya. Ya, sehingga ketika kita menderita, kita bergumul dalam masalah hidup sekarang ini, kita akan boleh lebih bertahan. Ya, lebih bertahan karena kita tahu Allah sedang mempersiapkan saya di dalam menghadapi kehidupan yang ini. Kita boleh dikuatkan untuk lebih mempermuliakan Allah melalui kesulitan-kesulitan hidup. Nah, di dalam Pak Tong juga mengatakan di dalam waktu terjadinya penciptaan begitu, ya. Pada mulanya Allah menciptakan itu dari gelap lalu terang. Kalau agama-agama lain dari terang dulu, ya, baru gelap. Kita urutannya dari gelap dulu lalu terang, ya. Itu bicara tentang gambaran manusia ini biarlah mulai dari kehidupan yang susah menderita dulu, baru menikmati baru menikmati keindahan, baru menikmati sesuatu yang baik. Jadi kita mulai bersusah-susah dulu, berani menderita, ya, salib dulu, baru kemuliaan. Gitu Bapak Ibu, ya. Sehingga dari pandangan Alkitab adalah manusia ini adalah ciptaan Allah yang dicipta serupa dengan gambar Allah. Allah menciptakan kita karena itu, ya, relasi kita dengan Allah itu seperti tanah liat dan penjunan. Manusia juga seorang pribadi, ya, seorang pribadi itu memiliki kehendak, kebebasan, sehingga kita ini memiliki kemerdekaan, ya. Nanti kita melihat apa yang dimaksud dengan kemerdekaan, ya, karena kita boleh memilih untuk mengembangkan semua potensi-potensi gambar Allah yang di dalam diri kita, yang memang, ya, yang sudah dihancurkan oleh dosa, sehingga gambar Allah di dalam diri kita rusak, tapi kita tidak pernah kehilangan gambar dan rupa Allah itu. Ya. Nah, sekarang apa arti peta dan teladan Allah, ya? Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu? Ini ada pengertian, ada 4, yaitu adalah sumber, Allah adalah tujuan hidup manusia. Dalam perjalanan sumber kepada tujuan ini kita meneladani Allah. Lalu kemudian pengertian yang lain adalah manusia serupa Allah tetapi bukan Allah. Ya, jadi kita ini bisa menolak ajaran-ajaran New Age Movement yang mengatakan aku adalah Allah, ya.
Aku adalah Allah, aku adalah penguasa, ya. Aku tidak butuh Tuhan. Nah, kita bisa menolaknya. Kita hanya ciptaan yang limited, polluted, created, digated, ya. Itu yang Pak Tong sering, Pendeta Stephen Tong, ya, ini konsepnya dari bukunya Pendeta Pak Stephen Tong. Bapak Ibu, kita melihat Bapak Ibu, dalam banyak hal kita ini mewakili Allah, kita ini spesial, kita ini penuh dengan keagungan, full of dignity, ya, karena kita ini dicipta mirip Allah. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi lagi daripada kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi memang iblis, ya, musuh kita itu memakai tipuannya, Bapak Ibu, ya, yang mengatakan kamu kurang, ya, kurang berharga, nggak ada harga diri kalau kamu nggak memiliki kekayaan, memiliki gelar yang tinggi, jabatan, dan seterusnya, ya. Jadi konsep ini akhirnya manusia ini akhirnya mendapatkan nilai diri dari apa yang menjadi nilai yang dunia ini berikan. Padahal kalau kita kembali kepada Alkitab, ya, kita ini sudah sangat-sangat penuh kehormatan karena kita gambar dan rupa Allah. Kita bisa menghargai diri sendiri karena saya dicipta menurut gambar dan rupa kita, ya. Meskipun kita gagal, Bapak Ibu, ya, meskipun kita tidak seperti yang diharapkan orang lain, tidak sebaik orang lain, tapi kita manusia adalah dicipta serupa dengan gambar Allah, penuh dengan kehormatan, ya, penuh dengan keberhargaan. Kristus sebagai gambar Allah yang sejati, ya. Kristus bersekutu dengan Allah, dia mengasihi manusia, ya. Dia menguasai alam semesta. Nah, kita boleh kembali serupa seperti Kristus. Ya, Bapak Ibu, Kristuslah ini yang menyelamatkan gambar dan rupa kita yang sudah rusak oleh dosa. Ya. Kristuslah yang menolong kita ini untuk memulihkan gambar Allah yang sudah rusak itu, ya. Kita mau lihat Bapak Ibu, ya, manusia bersekutu dengan Allah, dengan manusia mengasihi sesamanya, manusia berkuasa atas alam, ya, ini dalam 3 relasinya. Dan di dalam kejatuhan manusia dalam dosa inilah gambar alam menjadi rusak tetapi tidak hilang, ya. Nah, persoalannya adalah memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi dengan alam menjadi rusak, relasi dengan sesama juga menjadi rusak, rusak juga terhadap diri sendiri maupun rusak relasi terhadap alam juga menjadi rusak, Bapak Ibu, ya. Makanya kita melihat sekarang ini terjadi peperangan Israel, Palestina, Rusia, Ukraina. Ya, lebih dekat lagi adalah, ya, peristiwa-peristiwa, ya, yang ada di sekitar kita, suami istri yang bercerai, ya. Itu perceraian di Indonesia ini sangat tinggi, Bapak Ibu, ya. Dalam 1 jam bisa 50, lebih kurang bisa 50 perceraian terjadi. Nah, ini gambaran betapa seharusnya manusia yang begitu hormat, ya, tapi terjadi tidak lagi menghormati satu dengan yang lain, ya. Contoh misalnya penganiayaan yang terjadi, ya. Ada orang yang menganiaya satu dengan yang lain, ya, suami terhadap istri, ya, istri terhadap anak-anak, teman satu kepada yang lain, ya, terjadi penganiayaan, bully dan seterusnya. Bapak Ibu, artinya inilah krisis yang ada di dalam kehidupan manusia ini, krisis yang begitu besar, ya. Seharusnya otak yang tadi seperti tadi diungkapkan rekan kita, ya, Pak Evandi, bahwa manusia dengan otak yang luar biasa itu menciptakan hal-hal yang indah, tapi bisa dipakai untuk
menghancurkan manusia lain, Bapak Ibu ya. Seperti perang ya, yang dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi malah menghancurkan manusia, ya Bapak Ibu. Kita mau melihat Bapak Ibu ya, bersyukur kepada Allah bahwa penebusan dalam Kristus itulah membawa pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Ya. Dan pada kedatangan yang kedua kali, akan ada pemulihan total dari gambar Allah itu. Ya. Jadi, already and not yet. Artinya kita sudah ditebus, kita sudah menjadi orang benar, kita menjadi orang kudus ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi not yet, artinya masih belum sempurna. Ya, gambar yang Allah itu ya, Allah sebagai penjunan itu sedang membentuk kita ketika kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu ya. Nah, apa nanti dikaitkan dengan, kita mau lihat dulu Bapak Ibu ya, mungkin satu bagian itu apa itu gambar Allah yang ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu. Saya akan sharing secara cepat dulu Bapak Ibu ya. Gambar Allah di dalam diri kita ini ya Bapak Ibu ya. Saya ingin kita lebih cepat, apa itu gambar Allah di dalam diri kita manusia ini, Bapak Ibu ya. Nah, kita melihat dulu secara cepat Bapak Ibu ya, potensi dan krisis. Apa itu? Apa itu bicara tentang potensinya? Apa itu krisisnya? Ya, di dalam gambar Allah ya yang ada di dalam diri kita itu Bapak Ibu ya, ada potensi dan krisis. Potensi itu bicara kemungkinan dia berkembang seperti apa, kebaikan, tapi krisis ini bisa kehancuran ya. Contoh, Allah itu roh, kita punya sifat rohani Bapak Ibu ya. Kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, berkomunikasi dengan Allah melalui firman, bersekutu ya. Tapi bayangkan kalau rohani kita mati karena kita tidak mengalami penebusan Kristus. Krisisnya adalah manusia tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang sejati. Ya. Dia bisa datang kepada Allah yang keliru. Dia bisa datang kepada dewa-dewa. Dia bisa datang kepada sesuatu yang disembah padahal bukan Allah yang sejati. Nah, itu Bapak Ibu. Itu krisis yang bisa terjadi. Atau bahkan dia menjadi ateis. Ya, itu krisis. Allah itu kudus. Manusia punya sifat moral. Ya, artinya ini berbicara tentang kebaikan. Ya, kebaikan. Manusia dipanggil untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, manusia dipanggil untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan itu krisisnya apa? Kalau dia melakukan kejahatan. Ya. Satu orang misalnya merampok, memperkosa, mencuri di satu tempat, orang-orang sudah pada ketakutan ya Bapak Ibu ya. Di tempat itu menjadi tempat yang teror, ya, orang takut lewat jalan itu. Nah, kalau satu orang berbuat yang berlawanan dengan moralitas, itu sudah menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ya, orang menjadi takut lewat di daerah situ ya. Tapi sebaliknya kalau manusia dengan potensinya ini mengembangkan sifat kebaikan, ya, mau berbuat baik, mau melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Ya, kita melayani Tuhan, kita ingin jadi berkat buat orang lain. Kita membagikan baksos ya, bakti sosial, membagikan sembako, melakukan pengobatan ya. Nah, itu sebuah perbuatan baik. Pekerjaan-pekerjaan kita sebetulnya juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan buat orang lain, ya Bapak Ibu. Yang berikutnya itu adalah Allah itu kebenaran, manusia punya sifat rasio. Ya,
Potensinya apa sama krisisnya apa? Potensinya kalau manusia bisa terus berpikir, menganalisa, melihat kebenaran, ya itu fungsi rasio, ya. Tapi sebaliknya kalau rasio itu dipakai untuk menghancurkan, kehancurannya lebih besar, ya. Begitu. Jadi misalnya robot trading yang ternyata menipu orang, ya, banyak orang yang kena, atau investasi yang bodong begitu, ya. Ada orang yang kena sampai puluhan miliar bahkan ratusan miliar karena menginvestasikan pada sesuatu yang penipuan, yang bersifat penipuan, Bapak Ibu, ya. Orang yang bisa begitu adalah orang yang pinter tentunya, ya. Dia bisa membuat orang percaya, membuat orang bisa mengikuti, ya, orang-orang yang pandai-pandai tentunya, ya. Jadi kita semua bisa ditipu, ya. Hamba-hamba Tuhan pun bisa ditipu, Bapak Ibu, ya. Waktu waktu robot trading itu, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mengajak orang bisa ikut, ya. Ternyata malah mereka tertipu dan banyak orang yang kena tipu. Nah, itu karena orang memakai rasionya untuk yang melawan kebenaran, gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau rasio itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, ya, rasio kita ini kita bisa berpikir, kita pakai, kita tekadkan untuk submit kepada firman Tuhan, ya, lalu kita pakai rasio kita, kemampuan berpikir kita untuk memuliakan Allah. Betapa dahsyat, ya, manusia ini. Berikutnya adalah Allah itu kekal, manusia memiliki sifat kekal. Ya, artinya manusia tidak berhenti untuk ada, ya. Jadi begitu manusia diciptakan, selama-lamanya dia ada. Ya, jadi katanya Pak Tong, sangat bodoh sekali orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena ya setelah bunuh diri pun tetap akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatannya kepada Allah yang lebih celaka lagi dia, ya kan? Jadi artinya kita manusia ini begitu diciptakan oleh Tuhan, masuk di dalam kekekalan. Karena Allah itu kekal, kita dicipta memiliki sifat yang kekal. Krisisnya apa, Bapak Ibu, ya? Kalau orang tidak mendapatkan pengampunan dalam Kristus Yesus, kita manusia akan terpisah dari Allah di dalam kekekalannya. Di dunia dia terpisah dari Allah, setelah meninggal dia pun terpisah dari Allah di dalam kekekalan. Itu sangat menakutkan. Tentu Bapak Ibu, kalau kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita rindu sekali memberitakan karya pengampunan Yesus yang bisa membawa orang kepada hidup kekal, yang bisa membawa orang diselamatkan, ya. Biarlah hati kita memiliki hati yang suka membawa kabar baik itu, ya. Orang percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah diselamatkan dari hukuman kekal. Apakah itu tidak hal yang luar biasa, Bapak Ibu, ya? Hanya percaya terima Yesus sungguh-sungguh, dia mau bertobat dan lahir baru, ya. Oleh iman dia sudah diselamatkan, ya, bukan karena perbuatan baik, tapi oleh iman kepada Kristus, ya. Luar biasa sekali anugerah ini, ya. Mari kita pakai Bapak Ibu untuk kita boleh menjadi pengabar Injil, ya. Nah, lalu Allah itu berkuasa. Kita punya sifat berkuasa, ya. Leadership. Anak-anak sejak kecil itu sudah suka ngatur, tidak suka diatur. Ya, itu menunjukkan bahwa itu manusia diberi sifat berkuasa, ya. Kalau dia itu mengarahkan, ya, keberkuasaannya itu untuk mendatangkan kebaikan, banyak hal yang baik terjadi. Ya, seperti misalnya pemerintahan Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi berkuasa membangun banyak infrastruktur buat BPJS, ya, yang membuat orang miskin bisa tetap hidup live, ya.
bisa masuk dapat perawatan rumah sakit yang layak, program pendidikan yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya kalau kita punya sifat berkuasa dan dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya kita sebagai orang tua, ya, kalau kita juga pakai sifat berkuasa ini dengan baik, kita rindu mendatangkan kesejahteraan buat anak-anak kita. Ya, orang tua itu dipanggil untuk provide, ya, menyediakan kebutuhan anak-anak kita, protect, menjadi protektor, ya, menjadi pelindung buat anak-anak kita, leading, ya, leader, menjadi pemimpin. Maka anak-anak kita dalam kondisi yang aman, sejahtera. Ya. Tapi kalau keberkuasaan itu dipakai untuk menjadi diktator, ya, menjadi semena-mena, ya, itu sangat merugikan orang-orang yang ada di bawah kita, Bapak Ibu, ya. Makanya berharap pemimpin kita di tahun 2024 ini adalah orang-orang yang betul-betul memajukan bangsa ini, ya, menjadi bangsa yang maju karena ada orang-orang yang mengasihi rakyatnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah Allah itu pencipta, manusia punya sifat kreatif, ya. Manusia bisa menciptakan rumah, dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi, ya, menciptakan kapal, pesawat, dan seterusnya. Karena manusia kreatif, ya, tentu ada potensi dan ada krisisnya, ya. Kalau di kreatif itu dipakai untuk merusak, sangat merusak. Tapi kalau kreatif dipakai membangun, sangat membangun, ya. Allah itu sempurna, manusia punya sifat sempurna. Allah itu kasih, manusia mempunyai sifat relasi, Bapak Ibu, ya. Manusia bisa berelasi, ya. Manusia bisa, karena Allah kasih, kita bisa berelasi. Nah, orang yang berelasi menjadi orang yang bertumbuh, sehat jiwanya. Ya, kalau relasi-relasi dia bertemu dengan orang-orang yang saling mengasihi, saling mengasah, saling menolong, ya, mengangkat, bukan menjatuhkan. Maka kita akan terus bertumbuh, ya, menjadi baik. Saya bersyukur sekali saya masuk sekolah Kristen di UK Petra, ya, bertemu dengan orang-orang yang mengasihi, yang buat saya bertumbuh, ya. Dulu saya adalah orang yang rendah diri, begitu, ya. Orang yang banyak sekali kekurangan, tapi mendapatkan penerimaan dan kasih, ya. Boleh bertumbuh pelan-pelan. Lalu kemudian bisa berkuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara yang menjadi tempat yang sangat memberkati. Saya boleh menimba ilmu di sana, ya, mengembangkan semua peta dan gambar Allah, ya, oratio, moralitas, persekutuan, semua dikembangkan, Bapak Ibu, ya. Nah, menurut saya ketika kita beribadah, Bapak Ibu, ya, di gereja, bersekutu, bertemu orang-orang, sebetulnya itu mengembangkan gambar Allah yang ada di dalam diri kita secara secara penuh, ya, secara integral, secara holistik, ya. Jadi rohani kita berkembang, moralitas kita berkembang, rasio kita berkembang, ya, kekekalan kita. Artinya Tuhan berkata apa yang kamu jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kita belajar seperti Bapak Ibu sekarang ini belajar, tidak pernah sia-sia, ya. Jadi jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, artinya Tuhan menghargainya. Jadi itu kita menaruh di dalam kekekalan hal-hal yang baik ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Lalu kekuasaan kita juga berkembang, kreativitas kita, relasi kita, kesempurnaan kita, ya. Kita mau menjadi lebih baik, ya. Kesempurnaan yang di sini adalah bukan sifat perfeksionis, Bapak Ibu, ya. Yang aku harus sempurna. Enggak, ya. Kita mau menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik,
tiap hari demi tiap hari, tapi tidak bersifat saya seharusnya sempurna, saya seharusnya, nah itu kalau kita stop pakai kata shielding Bapak Ibu ya, stop shielding, itu ada seorang buku Chris Turman ya, seorang yang menuliskan buku Stop Shielding. Gantilah kata-kata should seharusnya. Saya seharusnya lebih baik. Saya seharusnya lebih penuh kasih. Saya seharusnya begini. Itu bicara tidak sesuai dengan realitas. Artinya kalau bicara saya harusnya lebih penuh kasih, berarti kita masih belum mengasihi. Lalu yang betul bagaimana cara kata-katanya? Pakailah kata-kata saya mau belajar mengasihi. Saya mau mengasihi. Saya mau mengampuni. Saya mau. Ya. Kata mau pakai kata mau daripada kata should. Should itu menegasi ya, menyangkali, tidak menerima realitas atau makin jauh dari realitas. Nah, kebahagiaan kita juga makin jauh Bapak Ibu ya. Jadi konsep kesempurnaannya perlu jelas ya. Kesempurnaan yang di sini adalah Tuhan ingin kita menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik ya. Bukan Allah menuntut kita sudah sempurna seluruhnya, tidak bisa ya. Nanti di dalam kekekalan saja kita bisa sempurna seutuhnya ya. Bapak Ibu, sifat relasi, kemudian yang berikutnya Allah itu terang ya. Kita punya sifat persekutuan. Nah, ini waktu saya pelayanan di GKKK Kemayoran Baru di Surabaya. Ini rekan-rekan guru sekolah minggu di sini ya. Jadi Allah itu terang, kita boleh bersekutu ya. Kalau dua senter dihadapkan itu, dinyalakan, itu terang sama terang itu bisa bersekutu. Kita bisa bersekutu ya. Kemudian Allah itu hidup, kita boleh punya sifat pengharapan ya. Allah itu hidup, kita boleh punya sifat pengharapan. Nah, Bapak Ibu, ini satu bagian dulu, nanti kemudian kita melihat bagaimana mengembangkannya di dalam kehidupan anak-anak. Nah, karena itu saya ingin Bapak Ibu memberikan komentar dulu, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, menambahkan sesuatu ya, sebelum kita coba untuk menyoroti kalau diterapkan ke anak-anak bagaimana. Itu saya menggunakan AI Bapak Ibu ya. Yang tadi ini saya sharing dari bukunya Pak Tong tentang peta dan teladan Allah. Tapi yang berikutnya ini saya pakai AI, ChatGPT, untuk melihat bagaimana sih mengembangkan kerohanian kepada anak, kepada moralitas, rasio. Nah, sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu mungkin ada yang mau untuk mengomentari atau menambahkan, silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya, berkomentar sesuatu? Kalau saya singkat itu adalah Romo Rakep KKRPP, Bapak Ibu ya. Romo Rakep KKRPP itu maksudnya kita diciptakan oleh Allah punya sifat rohani, kerohanian, moralitas, rasio, kekekalan, Romo Rakep, penguasaan, KKR ya, kreativitas, kesempurnaan, relasi, KKR, PP, persekutuan pengharapan. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mudah mengingat gitu ya. Romo Rakep KKRPP. Romo itu kan bisa pendeta atau bapak ya. Bapak Rakep KKR, ikut KKR, lalu pulang pergi gitu ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang ingin berkomentar, silakan menambahkan sesuatu. Apakah ada? Bisa mute? Bisa unmute? Atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau memang belum, tidak apa-apa, saya akan lanjutkan kepada bagaimana mengembangkannya ke anak. Nah, ini saya ngambilnya dari AI, jadi bukan orisinil dari saya, jadi saya memanfaatkan AI, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang nanti mau
bertanya AI itu bagaimana, nanti bisa itu ya. Misalnya Allah itu roh ya, Bapak Ibu. Allah itu roh, ya. Kita bagaimana mengembangkan kerohanian di dalam diri anak-anak kita. Ya, ini yang saya tulis di AI ya. Ini yang diberikan, doa bersama. Ya, kita bisa mengembangkan kerohanian anak-anak kita ini ya dengan doa bersama ya. Anak melihat doa-doa kita. Lalu yang akan memperkuat imannya ya. Dan hubungan spiritualitasnya dengan Tuhan. Lalu ajarkan nilai-nilai kekristenan. Ya. Ini nanti bisa tumpang tindih sebetulnya Bapak Ibu ya. Hubungannya sangat erat dengan moralitas, kasih, kejujuran, pengampunan ya. Ya, jadi lalu baca kitab suci bersama dengan anak ya. Saya sendiri menerapkan berusaha sharing apa yang saya mengerti tentang kebenaran kepada anak-anak. Ketika mengantar mereka ke sekolah ya, naik motor, pulang pergi atau pas di tempat di rumah ya, buat sarasehan, kita ngomong-ngomong, kita ngobrol dan seterusnya. Ajarkan ibadah ya, bawa anak-anak ke gereja. Ajarkan sejarah Kristen ya. Ajarkan sejarah Kristen. Lalu biarlah anak-anak ikut serta dalam kelompok pemuda gereja. Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu berikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan kekristenan kita sehingga anak-anak boleh melihat iman dalam tindakan sehari-hari. Jadi ini yang diberikan AI. Jadi saya tanya di AI, bagaimana mengembangkan kerohanian anak? Ini yang diberikan, ya. Dan sangat bisa diterima, ya, sangat bisa diterima. Berikutnya mendengarkan anak, ya. Ingat kerohanian itu adalah perkembangan yang terus berkelanjutan. Ya, butuh kesabaran untuk orang tua mendidik anak itu sangat penting ya. Ini yang mengembangkan kerohanian. Bagaimana kalau mengembangkan moralitas dalam diri anak? Dari ChatGPT ya, mirip ya, ajarkan nilai, baca Alkitab, doa bersama, contoh teladan ini sama. Nah, ini yang ditambahkan. Terlibat dalam pelayanan sosial. Jadi ajak anak untuk terlibat dalam pelayanan sosial, kegiatan sukarela yang dapat mengasah kepedulian mereka terhadap sesama. Nah, ini tambahan ya. Jadi perbuatan baik, anak-anak kita bisa mengajak mereka untuk misi, untuk kerja bakti atau apa ya, yang suatu pelayanan sosial. Lalu anak-anak disuruh memikirkan konsekuensi. Kalau melakukan sesuatu itu konsekuensinya apa? Ya, mengapa banyak terjadi anak-anak zaman sekarang ini kehilangan empati ya. Ini menjadi persoalan anak-anak itu kehilangan empati Bapak Ibu ya. Mereka tidak bisa berempati kepada orang lain sehingga terjadi bully, terjadi apa karena mereka tidak diajarkan untuk memikirkan konsekuensinya apa. Ya, kalau saya melakukan ini konsekuensinya apa. Nah, jadi sangat baik sekali Bapak Ibu kalau kita belajar menolong anak untuk memikirkan kalau melakukan ini konsekuensinya apa, ya. Sehingga mereka bisa berbuat baik itu karena mereka bisa
berempati, bisa memikirkan konsekuensi ya. Ya, saya mengajarkan ke anak saya kalau ngomong sesuatu coba dipikirkan perasaan orang bagaimana. Ya. Masih belum terlalu berhasil, ya. Masih, tetapi dalam prosesnya saya percaya Tuhan bekerja, ya, membuat dia lebih berkurang dari kata-kata toksit, ya. Yang lalu-lalu kata toksiknya kuat sekali. Ada satu anak yang terpengaruh dengan Mobile Legend, lalu kumpulannya orang-orang yang ngomongnya itu toksit sekali ya. Saya terganggu, tetapi ya saya hanya bisa mengajar ke anak saya. Lalu anak saya ngomong sama temennya, papaku memperhatikan loh kalau kamu ngomongnya toksit. Lalu anak itu mulai mengurangi toksitnya, karena dia malu karena ada orang lain yang memperhatikan. Beri ruang untuk bertanya, ya jadi ini tentang mengembangkan moralitas ya. Lalu itu sebenarnya dalam moralitas itu ada tingkat-tingkatnya Bapak Ibu ya. Orang melakukan sesuatu karena takut hukuman, itu yang rendah. Tapi yang lebih tinggi lagi, orang melakukan sesuatu karena bukan takut dihukum, tapi karena dia tahu itu misalnya menyenangkan Tuhan. Nah, itu tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa melatih seperti itu. Contoh lah menggunakan helm ya. Ada yang tidak menggunakan helm. Padahal kalau jatuh ya kepalanya bisa bisa meninggal karena kepala terkena benturan. Orang menggunakan helm ada yang karena takut kena polisi, ada yang dia tahu ini untuk keselamatan. Ya, dia lalu menggunakan. Ini contoh Bapak Ibu ya. Lalu dorong kepedulian, diskusi moralitas itu ya, bisa diskusi dengan anak tentang masalah perbuatan-perbuatan baik. Ini usulan dari GPT ini sangat baik ya. Ini bisa kita pertimbangkan ya. Kita berdialog dengan anak-anak kita yang sudah kuliah, sudah SMA, SMP ya. Dan kembali itu merupakan satu proses jangka panjang. Nah, lalu bagaimana dengan memperkembangkan rasio ya? Jadi kembali lagi Bapak Ibu ya. Pengharapan satu-satunya adalah anak kita untuk bisa memiliki gambar dan rupa Allah yang disempurnakan adalah mereka kembali percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Tanpa itu Bapak Ibu, maka kegiatan kita semua ini hanyalah kegiatan, katanya Pak Yakub Susabda itu, tingkah laku agama saja. Ya, ke gereja, pelayanan, ya, bahkan pendeta pun, kalau dia tidak lahir baru Bapak Ibu ya tingkah laku agama, karena ada profesor-profesor teologi yang tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus bangkit dari kematian, profesor teologi, mengajarkan teologi, tapi dia tidak percaya. Nah, jadi saya melihat, makanya seperti Eropa ya mengalami post Christianity syndrome ya, sudah lewat masa kekristenan. Jadi di sana betul-betul akhirnya yang berkembang agama-agama yang lainnya. Makanya sangat menyedihkan. Karena itu kita di Asia ini kita bangkit di dalam keagamaan kita, makanya kita mau rindu sekali. Kita membawa anak-anak kita mengenal Kristus, generasi-generasi yang mendatang mengenal Kristus. Keluarga-keluarga dipulihkan ya, karena itu ada pelayanan kabel ini ya, rindu ada keluarga-keluarga yang dikuatkan, ada keluarga-keluarga yang dipulihkan ya. Mari Bapak Ibu yang rindu dalam melayani, boleh bersama-sama melayani. Nah, di chat GPT ini dia memberikan masukan-masukan seperti ini Bapak Ibu ya. Stimulasi mental ya. Jadi anak-anak kecil itu sudah diajak main puzzle, teka-teki, pertanyaan dan diskusi, baca buku ya. Nah, ini sekarang jujur
baca buku buat anak-anak ini sangat kurang sekali ya, karena mereka sudah lebih pakai HP. Padahal sangat penting ya Bapak baca buku ini, Bapak Ibu, merangsang imajinasi dan pemahaman mereka. Kunjungan ke museum, ya saya ingat Pak Tong itu kalau pergi ke luar negeri bersama anak-anaknya yang atau dia akan mengajak yang utama itu pergi ke museum ya. Dia menganggap ini tempat pendidikan ya. Oke, saya ingat waktu belajar sama Pak Tong di tahun 1998 kami diajak ke museum di Jakarta ya, dijelaskan tentang keramik-keramik dari Cina ya. Pak Tong mempelajarinya ya. Oke, dia sangat luas sekali pengetahuannya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah dorong kreativitas. Ajak anak-anak mengekspresikan diri melalui seni, melukis, menggambar, menulis cerita. Pertimbangkan perspektif yang lain. Jadi, mendorong anak melihat dari sisi yang berbeda. Mengajar anak berpikir kritis. Ya, tentang ya ini tentu ini pada pelajaran yang panjang tentang logika Bapak Ibu ya. Ada logical fallacy ya, kesalahan-kesalahan berpikir. Itu satu pembelajaran tersendiri yang tidak mudah memang ya, harus ahlinya. Di ketika orang ngomong tahu ini salahnya di sini nih. Nah, gitu ya. Tapi kita yang sederhana adalah kalau mendengarkan berita ya, anak-anak kita perlu dilatih sumber informasinya solid tidak. Ya. Kalau sumber informasinya udah tidak jelas ya, nah itu kita tidak boleh meneruskannya, itu hoax ya, bisa kena hukum, masalah hukum ya. Yang lain lagi adalah saya mengingat adalah ini Bapak Ibu ya, ada anak yang di Australia dia bisa menjebol apa ya, informasi dari negara-negara lain ya. Dengan dia membuat WikiLeaks itu ya, Bapak Ibu kalau mendengar ya, anak dari Australia, akhirnya karena itu mengganggu dan melanggar hukum, dia akhirnya dipenjarakan. Beberapa negara meminta dia untuk dimasukkan penjara karena sudah merugikan. Nah, Bapak Ibu tentu kita perlu memberikan kepada anak-anak kita pengertian, mereka meskipun pandai, tapi mereka juga harus tahu aturan main digital itu ya, kecerdasan digital itu apa supaya tidak melanggar hukum. Anak ini sederhana sekali Bapak Ibu ya. Dia membuat komputer itu beli sendiri ya, membuat sendiri semuanya sendiri. Tapi malah akhirnya karena kepandaiannya yang luar biasa begitu, malah akhirnya ya masuk kepada informasi, bisa melihat informasi yang sangat rahasia dari negara-negara yang tidak boleh. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak perlu juga diajari kecerdasan digital. Berikutnya Bapak Ibu secara cepat ya, beri pemberian tantangan, dukungan emosional ya, untuk mereka berani berpikir, berani salah, bermain permainan pendidikan, ya, permainan yang seperti papan ya. Ini dosen saya Bu Ane Kartawijaya sangat menerapkannya ya. Dia sering bertemu keluarga meskipun anak-anak udah lulus kuliah atau kuliah, mereka bermain papan ya. Papan strategi permainan seperti monopoli dan model-model begitunya ya. Ingat bahwa ya kemampuan berpikir ini terus berlangsung seumur hidup. Kalau Allah itu kekal, ya bagaimana mengembangkan proses kekekalannya ya. Saya tanyakan juga di ChatGPT, ini yang diberikan oleh ChatGPT ya. Hebat ya, ChatGPT bisa menjawab ini ya. Yang pertama bacakan ya, berikan pengertian kitab suci, misalnya Yohanes 3:16 tentang Kristus ya. Dia yang percaya Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, lalu ajarkan konsep rohani, doa dan hubungan dengan Tuhan. Ini bicara kekekalan ya. Cerita-cerita inspiratif, baca buku materi edukatif gitu ya. Diskusi keluarga.
Sederhanakan konsep kekekalan itu apa, gitu ya. Tanya jawab, kesempatan beribadah. Nah, Bapak Ibu, artinya apa yang kita tanam di dunia ini, Bapak Ibu, akan kita bawa di dalam kekekalan. Ya, jelas itu gambaran kita manusia ini dicipta dengan kekal ya. Jadi yang lain lagi adalah kita bisa mengajar anak kita bagaimana sih kalau kita sudah di surga melihat hidup kita mundur. Kita melihat hidup kita di dunia ini ya, dari surga. Oh iya, saya sudah melakukan ini. Kira-kira puas tidak? Nah, ini bisa melihat gambarannya seolah-olah kita sudah di surga melihat kehidupan kita saat ini bagaimana. Ya, ini sebuah gambaran ya, cara melihat bahwa kita manusia memang punya sifat kekal itu. Ya, potensi-potensi itu bisa dikembangkan. Kemudian Allah itu berkuasa, manusia punya sifat berkuasa ini kita bisa melihat dari ChatGPT itu saya coba tulis bagaimana mengembangkan kepemimpinan dalam diri anak. Ya, modelkan kepemimpinan yang baik. Ya, kepemimpinan yang baik itu tentu ada buah Roh Kudus Bapak Ibu ya. Kita bisa memimpin diri sendiri dengan menerapkan buah Roh Kudus itu. Itu self leadership yang kuat sehingga anak melihat kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ya. Lalu ajarkan keterampilan-keterampilan leadership. Ajarkan keterampilan sosial juga, ya, kerjasama, komunikasi, mengelola konflik, beri tanggung jawab, ya. Dukung pengembangan kemampuan pemecahan masalah, ya, dengan mengajar anak identifikasi masalahnya apa, solusinya apa, tindakannya apa. Ya, Bapak Ibu, setiap bagian ini bisa menjadi satu seminar yang cukup panjang, Bapak Ibu. Ya, ini saya cerita dalam intisari-intisarinya. Beri kesempatan anak memimpin, ya. Sangat baik kalau anak bisa memimpin, ya, menjadi ketua kelas, memimpin proyek, dan seterusnya. Beri umpan baik yang konstruktif, ya, mendorong anak bisa terus berani, ya, mengembangkan kepemimpinannya. Latih kemampuan mengambil keputusan, ya, dorong kreativitas. Nah, itu dari sisi ajarkan nilai-nilai kepemimpinan, berikan dukungan dan dorongan, ya, itu satu yang terus hormati setiap anak memiliki potensi kepemimpinan yang berbeda-beda, ya. Orang yang temperamennya ini, cara memimpinnya pasti beda. Yang kolerik, mimpinya beda. Saya sanguin, flegmatik, pasti beda. Ya, setiap orang biar kita menghargai keunikannya. Nah, kalau Allah itu pencipta, bagaimana manusia punya sifat kreatif? Bagaimana mengembangkan kreativitas? Saya tanya di AI lagi. Bagaimana mengembangkan kreativitas pada diri anak? Ini jawabannya ya. Berikan waktu dan ruang supaya anak bisa bermain, berimajinasi. Ya, ini untuk anak-anak yang masih kecil Bapak Ibu ya. Masih yang punya anak yang SD ya, atau mulai kecil sampai SD. Lalu ada peralatan kreatif ya. Kertas, pensil, cat, krayon, ini yang bisa sampai SMP, SMA. Biarkan mereka eksplorasi ya, menjelajah berbagai minat, kegiatan, musik, tarian, seni, kerajinan, bermain drama. Beri tantangan kreatif. Kenalkan mereka pada seni dan budaya, macam-macam ya, ke museum, konser musik, ya, galeri seni. Ya, saya di saat itu mereka ada recital, saya beberapa kali boleh mengajak anak saya untuk lihat recital musik di sana. Bacakan buku. Nah, ini menolong sekali ya Bapak Ibu ya. Dongeng bisa bacakan buku cerita dan dongeng yang bisa merangsang imajinasi anak. Ada yang hebat ya, saya bertemu seorang bapak pendeta ya. Dia itu suka bercerita dengan anaknya. Dia bisa bercerita itu Bapak Ibu ya, seperti seolah-olah anak itu berada di dalam kondisi situasi seperti itu karena bapak ini
bercerita sedemikian rupa seolah-olah mereka ada di dalam situasi itu. Dan itu menjadi seru, ya. Ya, saya meniru tapi belum sempurna. masih jauh dari sempurna. Ya. Oke, dukung eksperimen, dorong pertanyaan, kasihkan pujian, ya, libatkan diri kita. Oke. Menghargai kreativitas anak kita yang berbeda-beda. Oke, Allah itu sempurna. Saya tidak masuk di sini, ya, tentang sifat sempurna ini. Salah satu yang diberikan AI adalah cukup menarik, Bapak Ibu, ya. Ini AI ini, ChatGPT ini memberikan begini, ya. Ajarkan anak bahwa dalam pandangan Kristen, kesempurnaan tidak selalu berarti tidak ada kesalahan atau kekurangan. Sebaliknya, kesempurnaan seringkali berhubungan dengan berusaha menjadi lebih seperti Yesus Kristus dalam segala hal. Keren sekali, AI bisa jawabnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Teladan Yesus, ya. Pengampunan dan kebangkitan. Anak perlu memahami bahwa dalam iman Kristen, kesempurnaan terkait juga dengan pengampunan dan kemungkinan berubah. Ketika mereka membuat kesalahan, penting untuk mengajarkan tentang pengampunan untuk diri sendiri, orang lain, dan kesempatan baru melalui iman dalam Yesus Kristus, ya. Ada quote yang baik, Bapak Ibu, ya. Ketika kita gagal, jangan kita berhenti. Karena yang menjadi backing kita adalah siapa? Kristus, ya. Jadi kalau kita gagal, jangan berhenti. Keep fighting, keep going. Karena backing kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu baik sekali, ya, quotes-nya. Oke, Bapak Ibu, ya. Pembinaan karakter, diskusi pertanyaan, kesabaran dan proses, itu yang diberikan AI. Ini jawaban ini saya ambil dari AI sepenuhnya. Ya, Allah itu kasih, kita punya sifat relasi. Saya tanya kepada AI, bagaimana mengajarkan anak berelasi? Ya, secara Kristiani. Jawabannya, doa bersama, kasih dan perdamaian. Ya, tentang bagaimana mengatasi konflik, cinta kasih. Belajar dari contoh-contoh Alkitab. Bagus sekali, ya Bapak Ibu. AI memberikan konsep yang bagus. Ya, kita bisa ambil manfaatnya. Dia tulis kisah Yusuf yang mengampuni itu, ya. Pelayanan bersama, komunikasi terbuka. Hubungan dengan Tuhan menjadi contoh dan teladan, ya, dalam berelasi. Bagaimana kita berelasi, anak melihat kita, Bapak Ibu, ya. Kalau kita pelit, ya anak bisa pelit. Kalau kita murah hati, anak bisa murah hati, ya. Bagaimana kalau yang satunya pasangannya pelit, satunya murah hati? Nah, ini juga tidak mudah, ya. Oke, nanti ada anak satu niru yang satunya, satu niru satunya. Oke. Jadi ya, kita hidup tidak sempurna. Ya, jadi mari kita berusaha terus bisa menjadi teladan, ya, buat anak-anak kita. Allah itu terang. Kita punya sifat persekutuan. Saya tanya lagi di AI, ya. Bagaimana anak bisa punya persekutuan? Ya, dia memberikan konsep ajak anak ke gereja, libatkan dalam kelompok anak, atau kalau persekutuan pemuda remaja begitu, ya. Kalau kita yang sudah tua ini teruslah cari orang, ya. Kalau kita ini banyak ngomong, cerewet, itu kita lebih sehat pikirannya, ya. Pikiran tidak mudah lupa. Ya, saya bersyukur dengan pelayanan kabel ini, saya terus didorong terus membaca buku, belajar, ya. Itu mendorong saya untuk memakai otak, ya. Jadi saya bersyukur untuk pelayanan ini. Doa bersama, kegiatan keluarga, ya, bersama menghadiri gereja, kegiatan keluarga yang berfokus pada iman Kristen, pelayanan bersama, ya Bapak Ibu, ini untuk mengembangkan persekutuan dalam jiwa anak. Nah, ini menarik, ya. Anak-anak bisa ikut kemah Kristen atau retreat. Itu banyak di Amerika sebetulnya. Kemah Kristen, ya. Kemah yang
skema yang dilandaskan iman Kristen ya. Retreat. Nah, kalau retreat kan kita sudah kenal ya. Kita pergi ke keluar kota, pembinaan di sana beberapa hari. Lalu ajarkan nilai-nilai kekristenan. Nah, kalau Allah itu hidup, ChatGPT-nya apa yang diberikan mengembangkan pengharapan itu ya. Pahami pengharapan Kristen itu apa? Ya, pengharapan Kristen itu adalah dasar akan kehidupan kekal bersama Allah di surga yang diberikan kepada kita melalui iman dalam Yesus Kristus. Baik sekali ya Bapak Ibu ya. Lalu baca Alkitab bersama ya. Lihat janji-janji tentang kehidupan kekal, kebangkitan Yesus dan pengharapan akan kedatangan kembalinya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI yang gratis ini aja sudah memberikan banyak hal yang baik ya. Ajarkan tentang Yesus Kristus ya. Doa bersama menghadapi kesulitan. Ajarkan anak-anak bagaimana menghadapi kesulitan dengan harapan Kristen. Bicarakan tentang bagaimana iman Kristen memberi kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi masalah, penderitaan, dan kekecewaan. Lalu kehidupan kekal. Bicarakan tentang kehidupan kekal. Bagaimana iman Kristen mempersiapkan kita akan kehidupan kekal, lalu berikan teladan dan dukungan. Oke. Saya pikir yang paling penting adalah kita boleh terus menghargai diri kita dan anak-anak kita, menghargai sesama kita, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah ya. Saya stop di sini Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, ingin bertanya dan ingin memberikan masukan. Jadi saya pertama ambil dari bukunya Pak Tong, sharing dari bukunya Pak Tong, lalu kemudian saya integrasikan, karena ini kabel ini tentang keluarga, saya integrasikan bagaimana itu dikembangkan ya. Jadi kita melihat diri kita yang sangat berharga, sangat mulia, agung, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Lalu bagaimana kita mengembangkan gambar dan rupa Allah? Oke, silakan Pak Daniel. Pak Daniel silakan untuk bicara Pak. Sudah bisa mute? Apa bisa mute Pak Daniel? Unmute? Bentar ya. Sudah bisa unmute? Sorry Pak Daniel masih unmute. Oh, mohon dihidupkan ya. Saya sudah hidupkan ini. Rasanya saya sudah hidupkan. Sudah bisa. Oke, sudah Pak. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Baru bisa, Pak. Terima kasih. Sorry. Baik, terima kasih Pak Daniel Tirot. Topiknya sangat menguatkan saya secara pribadi dan harapan saya semua Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini juga mendapatkan berkat dari penyampaian pelayanan Pak Daniel Irot pada malam hari ini. Terima kasih. Saya mendapatkan berkat bagaimana pelayanan pada malam hari ini itu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang mestinya bangga bagaimana kita ini betulnya adalah gambar dan rupa Allah begitu Pak ya. Jadi bangga yang sifatnya positif ya. Betul. Nah, jadi tadi sudah diberikan berbagai perbandingan dan tentunya kita bangga karena kenapa? Kalau kita ngomong gambar dan rupa Allah berarti seolah ini adalah refleksi Allah itu hadir dalam diri kita. Betul. Nah, jadi di satu sisi ada satu yang kita bisa bangga ya, bagaimana Allah hadir dalam diri kita. Tentunya dalam hal ini sifat-sifat ilahinya ada dalam diri kita. Nah, tapi sekaligus ada satu tanggung jawab yang luar biasa sebetulnya ya. Karena kita membawa gambar dan rupa Allah itu hadir dalam diri kita. Betul. Nah, persoalannya ini adalah hidup ini kadang up and down gitu ya Pak ya. Kadang manusia itu tidak langsung bisa paham
bahwa kita ini adalah seperti itu, begitu mulianya ya. Nah, jadi salah satu kegiatan kita pada malam hari ini adalah betulnya kita diingatkan kembali ya. Karena betulnya kan manusia itu apa ya, punya konsep diri. Jadi kalau dari perspektif sosiologi itu kan konsep diri itu adalah orang mengartikan, memahami dirinya dalam relasi dirinya dengan orang lain ya. Nah, kalau sudah dalam konteks ini, berarti dia itu selalu membandingin perbandingan dalam konteks ukuran-ukuran manusia, misalkan prestasi, kekayaan, dan seterusnya. Nah, seringkali konsep diri ini, ya, belum lagi kita bicara soal stigma begitu, itu akhirnya membuat orang menjadi tidak percaya diri, padahal kita ini adalah gambaran rupa Allah ya. Betul. Ya. Nah, ini tadi sangat luar biasa bahwa sifat-sifat ilahi itu hadir juga dalam diri kita. Hanya persoalannya memang kita itu lemah seperti Pak Giro tadi mengatakan bahwa perjuangan ini harus finish ya Pak ya, kita itu harus mempertahankan ini ya. Nah, ya memang kadang roh ini yang kadang dikalahkan oleh kedagingan kita ya Pak ya. Kadang roh itu menguasai, tapi juga kadang dikuasai oleh daging. Jadi maka kita perlu pertolongan Tuhan. Terima kasih Pak Irot sudah menguatkan kami semuanya pada malam hari ini. Kemudian kalau ditarik soal pendidikan anak, saya teringat satu konsep namanya mimikri ya. Jadi bagaimana anak itu sebetulnya belajar lalu edukasi meniru. Jadi apalagi anak sekarang ini ya, karena anak sekarang ini kan terekspos dengan sosial media, jadi ilmu pengetahuan itu mereka bisa akses kemana-mana begitu. Namun kadang kalau pembentukan karakter itu seringkali memang menjadi hal yang dipertaruhkan karena kadang karakter itu tidak serta-merta itu hadir ketika anak itu belajar dari sosial media, tapi hadir di keluarga karena keluarga itu sebetulnya kan apa dibilang ya sebuah primary yang utama ya karena dia hadir ya pertama ya di keluarga ya baru nanti di sekolah kemudian dia hadir di lingkungan temannya dan begitu. Nah mimikri jadi niru Pak. Kalau dari pengalaman hidup saya pribadi sih banyak benernya begitu. Jadi misalkan saya punya kebiasaan ada di meja baca gitu. Nah, anak itu kayaknya saya nggak tahu ya nggak pernah nyuruh dia ikut-ikutan gitu loh Pak. Suka jadi niru gitu. Nah sehingga bagaimana kita bisa mengakomodasi hal yang positif tadi dengan model peniruan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu, jadi bukan satu-satunya cara kita mengedukasi anak. Saya rasa gitu aja dulu Pak. Kasih Pak Terima kasih Daniel Pak Irot. Daniel. Pak Daniel Ginting adalah seorang dosen ya, dosen di Macung, doktor. Harapannya nanti anak-anak bisa meniru apa namanya akademis ya, yang tinggi anak-anak bisa meniru. Ya, rekan-rekan terima kasih sangat melengkapi dan memberkati Pak Daniel. Terima kasih banyak. Silakan rekan-rekan yang lain yang mau untuk menambahkan, bertanya, dan saya senang sekali dengan pertemuan seperti ini ya, bisa ada saling memberikan, saling mengasah, saling memberikan masukan. Silakan mungkin ada yang lain ingin menambahkan, memperlengkapi, dan bertanya. Apakah ada lagi yang ingin berbagi? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin berbagi pengalaman, boleh. Setiap orang bisa memberikan kontribusi ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi sesuatu. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sangat berarti ya. Biarlah dari pengertian bahwa kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah, sangat terhormat, sangat mulia, penuh dengan keagungan ya, dan kemuliaan. Kita bisa menghargai diri kita, terus mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Lalu kita bisa juga
mengaplikasikan itu kepada anak-anak kita, membantu pengembangan gambar diri dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa manusia yang belum percaya Kristus, mereka juga perlu diselamatkan, sehingga gambar dan rupa Allah mereka pun juga dipulihkan oleh Kristus. Karena kalau sebuah penyakit itu adalah cancer, ya, kita tahu obatnya apa. Nah, mari kita beritahu kepada orang lain yang punya cancer itu, bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan dan memulihkan penyakit kalian, yaitu Kristus, ya, menjadi obat yang bisa memulihkan gambar dan rupa Allah dalam setiap manusia yang berdosa. Ya, itu harapan satu-satunya, ya, contoh tentang kekekalan. Tidak ada orang akan bisa masuk surga tanpa dia menerima pengampunan Kristus. Ya, itulah contoh Bapak Ibu ya. Jadi sehingga mari kita ceritakan pengampunan Kristus yang kita sudah terima. Mengenai orang lain tidak mau ikut, tidak apa-apa. Tapi tugas kita sudah selesai, yaitu cerita tentang anugerah Allah yang indah, yang mengubahkan kita itu, ya, yang membuat hidup kita different, ya, berbeda karena kita mengenal Kristus yang hidup itu. Terima kasih. Saya akan tutup di dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berterima kasih boleh belajar bersama-sama. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan ini. Tolong kami bisa menghargai diri, menghargai orang lain, menghargai anak-anak kami, menghargai pasangan, menghargai kehidupan yang penuh dengan kesempatan, potensi-potensi yang baik, yang boleh terus dikembangkan. Berkati kami semua Tuhan, perekonomian kami, persekutuan kami, relasi keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, Tuhan berkati. Berkati peperangan yang terjadi ini, Tuhan campur tangan supaya Tuhan boleh menyelesaikan secepat mungkin peperangan yang terjadi di Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, supaya tidak terjadi lagi korban yang berjatuhan lebih banyak lagi. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Berikan belas kasih-Mu dan kasih-Mu untuk kami besok bisa beribadah, bertemu dengan Tuhan. Berkati kami semua, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Setia, Pak Daniel, Bu Wahyu, ya, Verna, Pak Martinus, Bu Waryanti, Inge, Nora, terima kasih. Pak Ridwan, Pak Bernard, terima kasih. Bu Melva, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan, Sabtu depan libur kita. Sabtu depan libur, 2 Sabtu lagi. Terima kasih banyak.